Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Nuriana. Bersama kelompok saya, kelompok satu, yaitu ada Erlangga dan Sula. Kami akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat menggunakan Flutter yang bernama Gamesku. Nah, Gamesku itu apa sih? Jadi, Gamesku itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola library game, wishlist, maupun melacak progres hingga melacak atau mencari diskon-diskon dari uh, game-game yang ada di dalamnya gitu dalam satu aplikasi saja. Pada project ini kami menggunakan Flutter dengan juga state management provider agar si pengelolaan datanya jadi terpusat, juga UI-nya dapat diperbarui secara otomatis di dalamnya gitu. Nah, di dalam aplikasi ini yang pertama kami ada menggunakan uh, beberapa struktur, yaitu ada core, model, dan screen, juga ada widget. Itu yang utamanya. Dimana dari setiap dimana core itu tujuannya adalah untuk logika aplikasinya dan provider-provider yang ada di dalamnya. Mungkin sedikit ada spoiler di situ, ada game provider di sini. Juga selain itu ada models, di mana itu akan digunakan untuk menyimpan struktur datanya atau struktur data yang akan kita gunakan di dalam aplikasi nantinya. Juga ada screen, yaitu tampilan-tampilan halaman yang ada di dalam aplikasi nantinya, di mana di sini ada cukup banyak, mulai dari collection screen, game detail, home screen, hingga wishlist pun juga ada. Juga yang utama tidak lupa ada yang namanya main Dart, atau itu bisa dibilang entry point aplikasi kami untuk nantinya jadi penghubung buat keseluruhan uh, aplikasi-aplikasinya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada out provider. Ini kita gunakan untuk mengatur autentikasi pengguna seperti login, terus tuh ada register, ada logout, dan penyimpanan data user. Juga setelah itu kita ada yang namanya game provider. Di sini di game provider ini kami gunakan untuk jadi pusat pengelolaan data gamenya, dimana bisa kita lihat di sini contohnya ada game God of War Ragnarok, juga statusnya belum dimainkan, juga ada Spider-Man 2 dan game-game lainnya yang cukup banyak di sini. Nah, yang berikutnya di sini ada setting provider, di mana setting provider ini kami gunakan untuk pengaturan aplikasi, seperti contohnya ada notifikasi, ada bahasa, ada privasi di sini, ada juga tema di sini. Temanya tema gelap tulis. Nah, terus di dalam yang selanjutnya di sini ada models. Yang pertama ada activity. Activity Dart ini tuh untuk apa sih? Nah, ini digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas kita sebagai pengguna, seperti menambah game atau wishlist dan lain-lain. Juga di sini ada game.dart buat menyimpan struktur utama dalam gamenya gitu. Seperti juga di dalamnya ada banyak-banyak screen. Kita pas dulu. Ada banyak sekali screen yang bisa kita buka. Di sini ada collection screen, terus ada game detail, ada home screen juga. Di sini juga mau ada profilnya. Tuh. Nah, screen-screen ini tuh yang nantinya akan menjadi tampilan di aplikasi yang kita gunakan nanti. Nah, tidak lupa di sini ada yang namanya MindDart. Nah, MindDart ini tuh digunakan sebagai entry point aplikasi, di mana digunakannya untuk routing ke halaman awalnya, juga gimana sih si aplikasi itu bisa diakses. Nah, awal mulanya tuh di sini dulu gitu, diakses melalui mandat ini, sehingga nanti kita bisa buka aplikasinya gitu. Nah, agar tidak berlama-lama, mungkin kita langsung saja kita coba gunakan HP. Kita gunakan handphone untuk menjalankan aplikasi ini gitu. Nah, mungkin akan sedikit lama karena saya hapus terlebih dahulu tadi dari HP saya.
Jadi kita akan mengulang lagi prosesnya dari awal. Kita install. Ya, sini sudah install ya. Kita akan tutup terminalnya terlebih dahulu. Nah, sini aplikasi Gamesku, dimana tadi sudah kita bahas gitu bahwa si Gamesku tuh aplikasi library game yang nantinya bisa kita gunakan buat ngelola library, nge-wishlist, ataupun track progress. Nah, kita coba mulai ya. Di sini ada langsung masuk tanpa akun, ada juga mulai sekarang. Dimana kalau masuk ya nanti kita akan disuruh buat menginputkan username dan password, juga kita bisa masuk tanpa akun. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang aplikasi Gamesku. Langsung saja, di sini ada dua pilihan, ada mulai sekarang dan langsung masuk tanpa akun. Kita coba dulu masuk tanpa akun. Nah, kalau jika masuk tanpa akun, saat kita akan meng-add game ke library, nah tidak bisa karena fitur-fitur tersebut harus diwajibkan usernya login terlebih dahulu. Mungkin kita login dulu ya. Sebelum login, belum punya akun, kita daftar dulu di sini. Misal kita buat dulu akunnya. Nah, setelah login, kita pakai lagi fitur yang tadi, add game ke library, maka akan bisa. Nah, untuk fitur-fitur di aplikasi ini, pertama setelah login tuh kita masuk ke home. Di home ini banyak sekali informasi-informasi. Yang pertama tuh ada nama aplikasinya yaitu Gamesku, yaitu terus ada notifikasi juga. Nah, ini kan ada tadi sudah meng-add ke library game God of War Ragnarok, maka akan ada notifikasinya. Lalu di sini juga ada search menu God of War Ragnarok. Nah, kita add dulu misal 2 game sama Spider-Man. Kita search Spider-Man. Nah, maka akan menampilkan game yang di search. Lalu di bawahnya ada nama username yang tadi dibuat. Lalu login dengan username tersebut, maka namanya akan ada di home. Lalu di sini ada data gamenya, di sini ada wishlist. Coba kita tambahkan dulu wishlist game, misal kita mau menambahkan game Cyberpunk ke wishlist. Nah, di sini jadi ada satu. Lalu ini ada sudah ditamatkan, sama ini belum ditamatkan. Ini ada koleksi gamenya yang tadi dimasukkan ke wishlist sama. Setelah itu di sini ada kategori gamenya ini. Lalu di sini ada wishlist. Tadi sudah ditambahkan wishlist. Lalu setelah itu kayak di sini kita cek dulu salah satu gamenya Spider-Man. Nah, di sini tuh terdapat informasi-informasi lainnya gitu, seperti harga gamenya. Lalu ada kita juga bisa memberi rating gamenya. Lalu di sini ada waktu bermainnya, terus ada statusnya belum pernah dimainkan karena game tersebut baru di add ke library. Ini ada prioritasnya, kita juga bisa mementingkan prioritas dari game-game yang kita masukkan ke library. Di sini juga ada trofi atau achievement. Di sini juga ada deskripsi tentang gamenya. Lalu di sini juga bisa menambahkan catatan buat si game tersebut. Di sini juga ada galeri-galeri gamenya untuk aset-asetnya, mesti menggunakan aset-aset default. Di sini juga lalu ada nama developernya, publishernya, release date, genre, mode, sama platform. Dan juga bisa menghapus si gamenya dari library. Ya, dan satu lagi, jika kita ingin mengecek harga-harga gamenya, kita tinggal ke tambahkan game ini aja. Misal kita mau beli game apa, Assassin's Creed Mirage, di sini ada statistik harganya sedang diskon, maka ada harganya sedang diskon. Sama halnya seperti game lain, Hogwarts Legacy.
maupun Cyberpunk. Jika game tidak diskon, maka kita cari game yang tidak diskon. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solid Melayawan dan saya akan melanjutkan fitur-fitur dari mobile programming ini, yaitu Gamesku. Nah, untuk sekarang saya akan klik menu dan juga ini ada akun pengguna yang sudah kita buat. Nah, itu kita klik untuk melihat semua statistik dari pengguna tersebut. Nah, di sini memviewkan semua statistik profil yang kita buat. Nah, di sini edit profil kitanya, di sini mempunyai 10 game, tidak punya wishlist, yang sudah dimainkan dan belum dimainkan. Nah, untuk ini tuh ada gamersync. Jadi kalau dari PC gamersync itu jadi ngesinkron otomatis gitu. Waktunya tuh waktu main dari PC sama yang di HP. Nah, kalau misalkan sinkron sekarang nanti ada proses, nanti akan menyambungkan dari PC-nya juga. Nah, ini juga menambahkan levelnya tersebut, ini namanya, dan ini foto profilnya. Ini untuk status ini apakah online atau tidak main gitu. Nah, untuk selanjutnya ada pencapaian. Jadi dari kita tuh mempunyai pencapaian nih untuk profil kitanya. Misalkan game kolektor, untuk game tersebut yang kita punya itu udah 10 gitu. Jadi punya pencapaian. Wishlist master juga apakah tidak punya wishlist atau mempunyai banyak. Dan juga untuk player ini, nah untuk player ini dari kita tuh sudah main 10 games atau berapa gitu. Nah, itu ada pencapaian nanti dilihatkan ke semua orang apakah yang pengguna orang lain itu lebih bagus dibandingkan yang kita gitu. Jadi bisa dilihat-lihat satu persatu profilnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada ringkasan library-nya. Nah, untuk ringkasan library-nya itu statistik apakah yang sudah dimainkan itu berapa persen atau yang belum dimainkan itu berapa persen. Nah, jadi pakai chart ini. Nah, untuk selanjutnya ada aktivitas baru. Misalkan dari kita itu sama sih seperti fitur notifikasi gitu ya. Tapi ini dari profil, misalkan profil orang lain bisa ngelihat juga gitu dari kita tuh mempunyai game baru nih, baru beli, misalkan kemarin atau sekarang gitu. Nah, ini ada aktivitas terbarunya, misalkan berhasil sinkronisasi 3 game dari PC, terus juga menambahkan game, dan lain-lain. Nah, itu untuk edit profilnya. Nah, untuk selanjutnya lagi ada pengaturan. Nah, di pengaturan itu eh, cara kita mengedit-edit gitu akun-akun kita sendiri. Misalkan informasi profil, bisa ganti nama atau profile picture lah atau status online atau offline. Terus email juga bisa diganti gitu kalau misalkan bisa disetting. Untuk juga ubah kata sandi, misalkan kalian pengen ganti password gitu ya kata sandi biar nggak kena hack, nah bisa lewat sini dari pengaturannya. Selanjutnya ada sinkronisasi. Di sinkronisasi itu udah langsung otomatis gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan kita nge-save game gitu dari PC yang lain ke PC yang ini yang sekarang dipakai, nah itu bakal ada langsung otomatis pas sudah install game lagi dari PC lain bakal ada lagi bekas yang PC yang dulu. Nah, ini bisa nyalakan atau dimatikan. Kalau misalkan kalian apa ya si kepenuhan atau kayak gimana bisa dimatikan si memorinya itu si autosync-nya. Kalau misalkan mau bisa save filenya masih kepake gitu ya buat ke PC yang baru bisa langsung dinyalakan lagi autosync-nya. Atau enggak bisa cadangkan data ke cloud. Nah, ini bisa cadangkan ke cloud misalkan dari apa ya dari PC yang awal terus langsung ke ke aplikasinya itu Gamesku-nya langsung gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau save data juga udah langsung otomatis bakal ke save kalau misalkan ini cadangan. Terus juga notifikasi aplikasi kalau misalkan kalian ingin apa ya menunggu diskon gitu ya dari games-game tersebut. Nah, nanti ada notifikasinya apakah si yang kita wishlist itu bakal ada diskon atau tidak. Nah, ini bisa dimatikan atau dinyalakan. Untuk selanjutnya itu ada preferensi. Nah, untuk preferensi itu ada pergantian bahasa, misalkan bahasa kita bahasa Indonesia digantikan bahasa Inggris bisa. Untuk selanjutnya ada profil privat. Nah, jadi untuk profil privat ini untuk apa ya? Nggak mau gitu diliatin sama umum ke profil kita itu. Misalkan, saya tuh tidak punya game gitu.
cuma 1 atau 2 game misalkan. Ya, jadi takutnya ke orang lain itu lihat, wah cuma 1 game 2 game gitu. Nah, oh ini bisa dipakai. Jadi cuma hanya teman aja gitu yang bisa lihat koleksi-koleksi kita atau semacam pun. Nah, untuk selanjutnya itu ada tentang jadi ini ada versi aplikasinya berapa nanti kadang suka update, terus juga ada kebijakan privasi dan pusat bantuan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami terkait mobile programming Gamesku ini. Mohon maaf bila kesalahan dan juga rekan-rekan saya. Terima kasih untuk dosen pembimbing untuk membantu kami cara membuat aplikasi mobile programming tersebut. Dan Gamesku ini semoga bermanfaat untuk kedepannya juga. Cukup sekian dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.